Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Titis Wijayanto dari Laboratorium Ergonomika Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kita melakukan pengukuran ataupun monitoring terkait dengan heat stress yang ada di lingkungan, dan juga terkait dengan bagaimana kita mengukur atau menganalisis heat strain yang akan dialami seorang sebagai respons terhadap heat stress yang ada di lingkungan. Oke, pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan bagaimana cara kita melakukan monitoring atau pengukuran heat stress yang ada di lingkungan. Nah, jadi heat stress ini itu bisa diukur dengan menggunakan dua metode. Metode pertama adalah metode empiris, termasuk di dalamnya ada wet bulb globe temperature, temperatur bola basah. Kemudian ada effective temperature, yang dia menggunakan semacam psychometric chart dengan informasi dari 3 parameter lingkungan, yaitu air temperature, wet bulb temperature atau temperatur basah, dan air velocity. Kemudian ada corrected effective temperature dengan mempertimbangkan tambahannya adalah terkait dengan radiant heat, dan terakhir adalah predicted 4-hour sweat rate. Nah, kemudian metode yang berikutnya ini adalah metode rasional. Nah, di dalamnya ada heat stress index, kemudian ada required sweat rate, predicted heat strain, dan terakhir adalah thermal work limit. Kita bahas indeks yang pertama, yaitu WBGT atau wet bulb globe temperature. Jadi WBGT ini dikembangkan di awal tahun 50-an, di mana di tahun-tahun tersebut itu banyak terjadi heat casualty di training camp dari pasukan militer Amerika Serikat. Nah, sebelumnya sebenarnya sudah ada indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat heat stress di sana, yakni efektif temperatur, yang kemudian dalam perkembangannya dikoreksi dengan adanya tambahan terkait dengan radiasi panas. Nah, efektif temperatur ini menggunakan informasi lingkungan seperti air temperature, kemudian ada wet bulb temperature, temperatur basah, dan kecepatan angin. Nah, kemudian Jaglo dan Minard ini kemudian merekomendasikan WBGT atau WBGT yang telah mereka kembangkan sebelumnya berdasarkan dari kondisi heat casualties yang terjadi. WBGT yang dikembangkan oleh Jaglo dan Minard ini cukup sederhana. Misalkan untuk mengestimasi nilai WBGT di dalam ruangan atau indoor environment, parameter yang digunakan untuk mengestimasi itu cukup menggunakan temperatur bola basah alami atau natural wet bulb temperature, serta penggunaan globe temperature sebagai parameter untuk pengukuran temperatur yang berkaitan dengan radiasi dari panas. Nah, sementara itu untuk mengestimasi nilai WBGT di luar ruangan, WBGT bisa diestimasi dengan menggunakan dua parameter yang sama, plus ada tambahan terkait dengan dry bulb temperaturnya. Nah, dengan kepraktisan dalam estimasi indeks heat stress menggunakan WBGT ini, kemudian WBGT banyak digunakan tidak hanya di domain militer, tapi juga di lingkungan kerja lainnya. Salah satunya adalah NIOSH, di mana di tahun 1970-an NIOSH mengadopsi indeks WBGT ini untuk mengevaluasi thermal environment di lingkungan kerja. Selain NIOSH, WBGT ini juga diadopsi oleh International Standard Organization atau ISO dan dipublikasikan sebagai standar indeks lingkungan untuk mengevaluasi heat stress bagi pekerja melalui ISO 7243. Jadi WBGT ini kemudian dia digunakan sebagai indeks untuk pengukuran lingkungan termal. Nah, dari standar acuan indeks WBGT yang diadopsi oleh ACGIH ini dan dijadikan sebagai standar atau indeks lingkungan, WBGT ini diklasifikasikan ke dalam dua nilai. Yang pertama adalah TLV atau Threshold Limit Value, nilai ambang batas, yang didefinisikan sebagai temperatur, jadi temperatur dari lingkungan yang akan memberikan heat hazard, bahaya panas bagi pekerja yang dia sudah teraklimasi dengan lingkungan yang panas. Kemudian nilai yang kedua adalah action limit, di mana action limit ini merupakan temperatur yang dapat memberikan bahaya panas bagi pekerja yang belum teraklimasi dengan lingkungan yang panas. Nilai TLV dan AL ini
digunakan untuk melihat atau mengevaluasi apakah lingkungan kerja itu sudah sesuai dan aman bagi pekerja atau tidak. Nah, sebagai contoh, misal ada seorang pekerja, dia sudah teraklimasi gitu ya. Nah, pekerja ini dia harus bekerja dengan beban kerja setara 300 watt. Maka kalau misalkan lingkungan kerjanya panas, maka sebaiknya dia bekerja di lingkungan di bawah 28 derajat Celcius untuk memastikan bahwa pekerja tersebut aman. Nah, kalau misalkan pekerja tersebut itu belum teraklimasi untuk aktivitas 300 watt ini, maka akan sesuai atau aman kalau dilakukan di temperatur misalkan di sini 25 derajat Celcius WBGT. Nah, jika pekerja ini dia menaikkan tingkat aktivitasnya, work demand-nya naik dari 300 watt menjadi 400 watt misalkan. Nah, kalau misalkan si pekerja ini tetap bekerja di lingkungan 28 derajat Celcius WBGT, maka ini akan menimbulkan bahaya bagi pekerja tersebut karena dia bekerja di atas nilai ambang batas yang diizinkan. Nah, dalam melakukan assessment atau monitoring lingkungan termal dengan menggunakan indeks WBGT, ada beberapa hal atau faktor yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Nah, faktor yang pertama ini adalah faktor pakaian yang dikenakan oleh pekerja atau operator ketika terkena paparan di lingkungan panas tersebut atau di lingkungan kerjanya. Nah, tiap-tiap jenis pakaian ini memiliki clothing adjustment factor sendiri-sendiri. Misalkan coverall ini memberikan adjustment factor sebesar 0 derajat Celcius, atau dual layer woven clothing ini memberikan adjustment factor sebesar 3 derajat Celcius. Jadi clothing adjustment factor ini digunakan untuk mengkoreksi WBGT yang terukur oleh alat dengan cara menambahkan nilai clothing adjustment factornya dengan WBGT yang terukur atau yang terbaca oleh alat ukurnya. Sebagai contoh, kita melakukan suatu assessment di satu tempat kerja, tempat A gitu ya. Kemudian kita peroleh WBGT yang terukur ini sebesar 30 derajat Celcius. Nah, di sini misal si pekerja tersebut itu mengenakan pakaian double layer, di mana double layer di sini dia memberikan clothing adjustment factor sebesar 3 derajat. Artinya WBGT efektif dari lingkungan yang akan dirasakan oleh pekerja ini adalah sebesar 30 derajat Celcius plus 3 derajat sebagai adjustment factornya. Jadi mereka akan merasakan atau dia akan merasakan temperatur lingkungan itu setara dengan 33 derajat Celcius. Nah, faktor kedua ini adalah terkait dengan aktivitas kerjanya atau metabolic work rate-nya. Dan ACGIH ini membagi work rate ini ke dalam beberapa kategori, mulai dari kategori resting, istirahat, kemudian ringan, moderate, heavy atau berat, dan juga sangat berat. Masing-masing dari kategori ini diberikan informasi terkait dengan jenis pekerjaannya seperti apa, dan juga rata-rata metabolic rate yang akan diproduksi oleh tubuh ketika seseorang itu atau pekerja melakukan aktivitas yang ada di sini. Nah, setelah kita dapatkan terkait dengan metabolic rate-nya, nah di sini baru kita bandingkan atau masukkan ke dalam tabel threshold limit value-nya ataupun action limit. Ini tentunya dengan menyesuaikan apakah dia masuk kategori pekerja yang teraklimasi atau tidak teraklimasi gitu ya. Semisal kita ketahui bahwa pekerja itu bekerja dengan tingkat beban kerja moderate, kemudian kita ketahui bahwa WBGT efektifnya ini adalah 33 derajat, artinya nilai ini berada di luar threshold limit value-nya. Jadi dengan regimen pekerjaan seperti apapun itu lingkungan ini tidak layak untuk aktivitas kerja dengan tingkat metaboliknya adalah moderate. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara melakukan assessment terkait dengan heat stress menggunakan screening kriteria dari standar WBGT yang ada. Jadi setelah kita melakukan pengukuran terkait dengan temperatur atau WBGT di lingkungan, selanjutnya yang kita perhatikan adalah pakaian seperti apa sih yang dikenakan oleh pekerja atau operator yang bekerja di lingkungan tersebut. Apakah ada atau masuk dalam screening kriteria dan memiliki clothing adjustment factor atau tidak. Jadi semisal
Pakaian yang dikenakan oleh operator itu adalah coverall biasa dengan bahan katun. Di sini kita lihat di sini ternyata coverallnya itu dia memiliki clothing adjustment factor sebesar 0 derajat Celcius. Nah, maka di sini kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu kita analisis atau kita hitung WBGT efektif dari temperatur yang sudah terukur tadi. Misal WBGT terukurnya adalah 28 derajat Celcius, CAF-nya ini adalah 0 derajat, maka WBGT efektifnya ini adalah 28 derajat Celcius. Nah, ini kita cek lagi dengan screening kriteria untuk action limitnya. Nah, semisal aktivitas dari pekerja ini atau operator ini adalah moderate, misalkan. Kita ambil tarik ini ya, moderate ke bawah. Nah, dengan WBGT efektif 28 derajat Celcius, di tabel ini kita lihat bahwa pekerjaan ini masih aman. Lingkungan ini masih aman selama aktivitas kerjanya itu tidak melebihi 25% dari total waktu kerjanya. Jadi selama tidak melebihi batas maksimalnya, maka bisa dianggap risiko heat strain-nya ini adalah rendah, low risk, dan tetap bisa dilakukan pekerjaan selama itu tadi, selama tidak melebihi 25%. Namun tetap perlu ada monitoring terkait dengan heat stress-nya. Nah, kalau misalkan ternyata aktualnya waktu kerja ini adalah 50%, berarti kan bukan yang 25% ini. Jadi antara 25 sampai 50%. Di mana di regimen kerja ini kita lihat bahwa ternyata maksimal aktivitas kerja itu diperbolehkan kalau temperaturnya atau WBGT-nya adalah 27 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita cek screening kriteria untuk TLV-nya, bukan lagi pada action limitnya. Nah, sama seperti step yang sebelumnya, apakah WBGT efektif ini melebihi batas yang diperkenankan atau tidak, terkait dengan kategori workload-nya tadi, moderate, kemudian aktivitas kerjanya atau regimen kerjanya seperti apa. Nah, misalkan tadi aktivitas kerjanya adalah moderate, kemudian regimen kerjanya adalah 25-50%. Dengan kondisi WBGT efektifnya ini adalah 28 derajat Celcius, kita cek apakah melebihi batas maksimal atau tidak. Nah, di sini kita ambil titik potongnya. Oh, ternyata maksimalnya ini boleh kok bekerja sampai 50% dari total waktu kerjanya. Karena nilai ambang batasnya ini berada di batas atau berada di temperatur 30 derajat Celcius. Artinya masih aman, tapi perlu ada implementasi terkait dengan pengendalian secara general untuk thermal environment-nya. Nah, tujuannya adalah agar heat stress-nya itu tidak sampai berlebih. Namun, ternyata kalau misalkan hasil pengukuran dan WBGT efektifnya ini melebihi yang ada di sini, misalkan dia ternyata aktivitas kerjanya continue gitu ya, ternyata melebihi temperaturnya, maka di sini perlu dilakukan monitoring heat strain, di mana heat strain-nya ini meliputi misalkan terkait dengan core temperaturnya atau rectal temperatur, atau mungkin dilihat dari heart rate-nya, atau juga bisa terkait dengan total sweat rate-nya seperti apa. Dan ini juga akan berlaku kalau misalkan tadi ketika kita cek closing adjustment factor-nya itu tidak tersedia di tabel ini, maka juga kita perlu lakukan analisis lebih lanjut terkait dengan heat strain-nya. Nah, di sini kita cek lagi apakah kriteria heat strain ini kalau misalkan dia tidak melebihi, berarti masih tergolong relatif cukup aman. Tapi tetap perlu ada pengendalian lingkungan. Tapi kalau misalkan ternyata eksesif, maka di sini perlu ada tindakan khusus yang dapat mengendalikan tingkat heat stress di lingkungan, sehingga tingkat heat stress-nya ini tidak menimbulkan terjadinya heat-related illness. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana metode pengukuran heat stress dengan pendekatan Heat Stress Index atau HSI. Heat Stress Index ini
dikembangkan berdasarkan persamaan keseimbangan termal, terutama kaitannya dengan pertukaran panas dari dalam tubuh ke lingkungan. Mungkin masih pada ingat dengan penjelasan saya di video sebelumnya, ada persamaan M-W, ini sama dengan E, evaporative heat loss, plus radiasi atau radiant heat loss, plus convective heat loss, plus konduksi, dan sisanya adalah heat storage, di mana heat storage ini akan muncul ketika antara heat gain ini tidak seimbang atau tidak sama dengan heat loss-nya. Nah, akibatnya tersimpan cadangan panas atau heat storage. Nah, dalam kondisi ideal tentunya adalah heat storage ini sama dengan 0. Nah, kondisi ini yang ingin dicapai atau yang dijadikan asumsi dalam HSI. Kemudian konduksi ini merupakan pelepasan panas dalam tubuh ke lingkungan yang jumlahnya sangat kecil dan biasanya diabaikan dalam perhitungan. Nah, dari sini kemudian disederhanakan menjadi M sama dengan E plus R plus C, di mana E ini adalah evaporasi yang dibutuhkan agar heat gain dan heat loss itu bisa seimbang. Nah, ini yang kemudian menjadi logika dalam heat stress index, di mana dibutuhkan sejumlah kalor yang harus dilepaskan melalui evaporasi, atau yang kita sebut dengan istilahnya adalah IREC atau required evaporative heat loss-nya. Nah, IREC ini ya tentunya karena kaitannya dengan seimbangan termal, maka IREC ini bisa kita hitung diestimasi dengan persamaan M minus R minus C. M metabolic heat production atau metabolic rate dikurangi dengan radiant heat loss-nya dan convective heat loss-nya. Nah, heat stress index ini merupakan perbandingan antara evaporasi yang dibutuhkan untuk memaintain heat balance tadi atau IREC tadi dengan maksimum evaporasi yang bisa dicapai. Jadi, dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi lingkungan tertentu, tubuh kita ini memiliki kapasitas maksimum untuk bisa melepaskan panas dari dalam tubuh melalui evaporasi, di mana itu akan sangat tergantung pada kecepatan udara dan tekanan uap air yang ada di udara. Karena di penjelasan saya sebelumnya mungkin masih ingat bahwa tekanan uap air yang disebabkan oleh humidity itu akan menghambat terjadinya evaporasi dari dalam tubuh ke lingkungan. Nah, ini yang kemudian kita jadikan patokan sebagai evaporatif maksimumnya, maksimum evaporasi yang bisa dicapai. Nah, HSI itu adalah rasio perbandingan antara required evaporasi dengan maksimum evaporasinya. Nah, dari perhitungan IREC dan IMAX-nya ini, kemudian kita bisa mengestimasi atau menghitung berapa lama sih waktu yang diperbolehkan bagi seseorang itu untuk terpapar dengan lingkungan panas. Lingkungan panas di sini tentunya kaitannya dengan air temperature, membrane temperature, humidity, dan air movement-nya. Nah, parameter-parameter ini yang akan kemudian digunakan untuk menghitung nilai heat stress index-nya. Nah, berikut adalah tabel yang bisa kita gunakan untuk menginterpretasikan hasil dari perhitungan heat stress index yang sudah kita lakukan. Nilainya berkisar antara 0 sampai di atas 100, dengan 0 ini adalah kondisi yang paling ideal. Jadi, dalam kondisi ideal, ini tentunya tidak ada thermal strain-nya, yang artinya evaporative required-nya ini sama dengan 0. Yang artinya adalah antara heat gain dan heat loss itu adalah sama atau seimbang, sehingga tidak memerlukan evaporative heat loss untuk melepas panas dari dalam tubuh ke lingkungan. Nah, ini adalah kondisi yang ideal. Kemudian nilai HSI antara 10 sampai